wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Akram Andrianto dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah disampaikan pada saat PBAK Fakultas pada hari pertama. Materi pertama datang dari Bapak Dr. Halimi MPD dengan judul Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi. Yang pertama, 1. Sistem kredit semester atau yang disebut SKS. Mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah dari semester 1 hingga semester 8. Pada saat semester 3 dan sampai 8, para mahasiswa memilih mata kuliah sendiri. Sedangkan semester 1 sampai semester 2 itu sudah diprogram oleh jurusan. Yang kedua, beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa itu sebesar 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu 8 semester atau 4 tahun. Dan SKS itu yang menentukan lamanya perkuliahan. Setiap mata kuliah itu ada 2 SKS, sedangkan yang paling banyak adalah skripsi dengan 6 SKS. Yang ketiga, Gelar yang akan didapatkan oleh mahasiswa sastra Inggris itu bergelar SS atau Sarjana Sastra. Sedangkan gelar yang didapatkan oleh mahasiswa sastra Arab bergelar SHUM atau Sarjana Humaniora. Yang keempat, sistem evaluasi. Sistem evaluasi mahasiswa yang dilakukan selama mahasiswa kuliah di universitas itu ada berbagai macam. Ada UTS UAS, ada PKL atau praktek kerja lapangan, ada komprehensif atau yang dinamakan atau yang disebut dengan ujian secara menyeluruh, serta setelah menempuh semua mata kuliah sebagai syarat mengikuti ujian skripsi. Dan yang terakhir ada skripsi atau yang dinamakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai syarat mahasiswa menyandang gelar sarjana. Lalu ada materi yang datang dari Ibu Dr. Muassomah MSI MPD tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Di UIN Malang itu memiliki banyak fasilitas. Yang saya akan sebutkan di sini adalah fasilitas yang ada di Fakultas Humaniora. Yang pertama, ruang kuliah yang ber-AC. Yang kedua, ruang perpustakaan, baik itu perpustakaan pusat UIN Malang dan perpustakaan fakultas masing-masing. Yang ketiga, ada ruang SAC atau ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nobar, dan membaca berbagai genre buku. Lalu ada home theater, tempat seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa seperti drama, menari, puisi, musik, dan lain-lain ada di home theater. Lalu ada fasilitas auditorium sebagai tempat seminar, lomba-lomba, dan berbagai macam acara mahasiswa. Lalu ada lab bahasa multimedia. Lalu ada galeri seni yang bagi mahasiswa yang ingin memperdalami hobi menari, bermain musik, atau gamelan. Lalu ada galeri kaligrafi. Lalu ada juga meeting room, ruang rapat dan ruang ujian-ujian akhir mahasiswa. Kemudian membahas tentang keuangan. Ada yang namanya UKT, uang kuliah tunggal. Ini adalah sharing pembayaran, saling membantu dengan asas ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Karena di kuliah itu tidak ada yang namanya sistem pembayaran SPP. Lalu ada juga yang namanya banding UKT. Banding UKT ini dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester selanjutnya. Pengumuman selalu akan dilakukan secara daring. Lalu ada juga yang namanya beasiswa. Di UIN Malang ada banyak berbagai macam beasiswa. Ada contohnya seperti LPDP, Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf UIN Malang, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Lalu ada materi dari Ibu Dr. Galuh Nurrohmah MPD MED tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Visi Fakultas Humaniora. Terwujudnya Fakultas Humaniora yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.
Lalu ada juga misi Fakultas Humaniora. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Lalu ada menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Lalu misi selanjutnya adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang terakhir, misi Fakultas Humaniora adalah mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Lalu disebutkan juga tujuan-tujuan dari Fakultas Humaniora. Yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan ilmu. Lalu memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ada juga memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan, dan semuanya itu akan berakhir di memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Lalu ada juga program-program pembinaan dan pengembangan. Ada peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak, pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi minat dan bakat, ada pengembangan profesionalisme, ada juga pengabdian masyarakat. Lalu juga disebutkan komunitas-komunitas bakat dan minat yang ada di Fakultas Humaniora seperti komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, dan lain-lain. Ada banyak komunitas bakat dan minat di Fakultas Humaniora. Lalu dijelaskan juga hak-hak mahasiswa itu apa aja sih? Yang pertama, memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan, dan banyak yang lainnya. Ada hak pasti ada kewajiban. Kewajiban mahasiswa apa aja? Yang pertama, memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta banyak yang lainnya. Lalu ada materi yang terakhir, materi Zoom dari Bapak Khairul Anas dan Bapak Abdul Basit tentang sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Untuk misi yang ada di Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang pertama, mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlakul ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Kemudian ada juga tujuan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama, memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu dijelaskan juga kajian dari program studi sastra Arab. Kajian program studi sastra Arab itu ada banyak. Yang ada bahasa dan sastra Arab, keterampilan bahasa, baik itu istima, kalam, qiraah ataupun kitabah. Lalu ada komponen bahasa seperti kosakata dan tata bahasa. Konsep dan teori dasar ilmu lugoh, ilmu kebahasaan, ilmu-ilmu kebahasaan nadori, pragmatik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lalu ada juga ilmu-ilmu kebahasaan at-tatbiki, psikolinguistik, sosiolinguistik, semiotika, sejarah sastra Arab klasik sampai yang kontemporer, teori dan pendekatan sastra Arab, nazariyah al-adab, dan ilmu al-adab al-ijtimali. Lalu apa aja sih kajian program studi yang lainnya? Ada seperti kritik sastra Arab, tokoh dan aliran sastra Arab klasik hingga kontemporer, metodologi penelitian bahasa dan sastra dan budaya, kompetensi bahasa, keterampilan dan etika profesi pada bidang pengajaran seperti penerjemah, pariwisata, jurnalistik, perfilman dan diplomasi, ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, teosofi, sejarah peradaban Islam. Lalu ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Lalu ada kuliah kerja mahasiswa dan magang profesi, serta ada penulisan karya ilmiah. Lalu
Apa aja sih keunggulan yang ada di prodi Bahasa dan Sastra Arab? Yang pertama, terakreditasi A BNPT selama 3 periode. Yang kedua, mendapatkan sertifikasi internasional AUNQIE. Yang ketiga, dosen yang kompeten di bidang bahasa dan sastra Inggris, di bidang bahasa sastra Arab, lulusan perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kelima, sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing dan kajian keislaman, dan pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Yang keenam, lulusan dapat bekerja di berbagai sektor seperti sekolah, lembaga pemerintah, lembaga penerjemah, diplomat, tour travel, KBIH, penerbitan, dan Kementerian Luar Negeri. Yang ketujuh, keunggulan dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan mampu memenuhi tuntunan informasi penggunanya. Yang kedelapan, dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam maupun luar negeri, seperti sastra, linguistik, dan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan kesusastraan dan Lalu ada keunggulan dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang ke-9 adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang disebut KKNI yang berbasis ulul albab. Yang ke-10, fasilitas pembelajaran yang memadai didukung dengan akses internet gratis di lingkungan kampus. Yang ke-11, prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional baik pada event perlombaan maupun forum ilmiah. Yang ke-12, rasio dosen tetap dan mahasiswa 1:20. Yang ke-13, peringkat A institusi unggul untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terakhir, tingkat keterserapan alumni di dunia kerja mencapai 65%, studi lanjut 24%, dan berwirausaha 11%. Hasil ini diberikan oleh Tracer Studi 2020. Jadi banyak sekali materi-materi yang ada di Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.